Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fahira, NIM 2311-050053. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara instalasi dan penggunaan Omeka. Nah, pertama, kita akan download dulu banyak Omeka, yaitu kita ketikkan OS. Kita akan download dulu XMPP. Kita ketikkan XMPP. Klik enter. Nah, kita klik yang download XMPP. Di sini saya memilih di sini kita pilih yang versi 8.2.12 yang like-nya 149 MB. Klik download. Kita tunggu. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka XMPP-nya sedang di-download. Nah, karena pendownloadannya lama, kita percepat saja videonya. Nah, setelah XMPP-nya terdownload, selanjutnya kita download Omeka. Kita ketikkan Omeka, nah, klik enter. Nah, kita klik yang awal ini. Nah, ini tampilan awalnya, kita klik saja download.
lalu klik Get Omegas gratis berguna 3.2. Nah, data omeganya sedang di-download. Lalu kita tunggu sampai penuh. Setelah itu lanjut download PHP ini Windows. Nah, kita pilih yang ada PECL PHP netnya di atasnya, lalu klik. Nah, di sini kita pilih yang PHP 8.2 yang bagian cerita ini, yang PS ini. Kita klik. Nah, ini. Nah, setelah itu lanjut download image wiki. Klik enter. Nah, kita klik yang bagian ini. Nah, di sini kita cari yang Windows binary release-nya. Kita klik saja ini supaya cepat. Nah, yang ini kita klik yang ada HDRI ini. Klik. Nah, ini tampilannya sedang di-download. Kita tunggu sampai selesai pendownloadannya. Karena pendownloadannya lama, kita percepat saja videonya.
Nah, selanjutnya kita download GoStrip. Let's go. Nah, di sini kita klik yang bagian nama ini. Nah, di sini kita ambil yang 64 bit yang bagian ini. Kita tunggu. Karena GoStripnya lama di download, maka saya percepatkannya videonya. Nah, selanjutnya kita download Notepad++. Nah, kita ketikkan Notepad++. Klik enter. Nah, klik yang ini. Kita cari yang versi 8.7.1. Nah, ini dia. Klik yang ini. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita langsung masuk ke folder melihat yang di download tadi. Nah, ini dia. Saya ingin meletakkan yang di download ini ke tempat folder yang baru supaya tidak susah mencarinya nanti. Lalu letakkan ke lokasi yang bagian overtime.
pakai. Nah, ini dia. Nah, setelah mendownload, selanjutnya kita akan menginstal sebuah aplikasi yang telah kita download ini. Pertama, kita install dulu XAMPP, kita double klik saja. Tunggu. Tunggu beberapanya ini. Nah, jika ada tampilannya seperti ini, kita klik saja ya. Oke. Lalu nah, di sini kita hanya perlu MySQL-nya sama PHP MyAdmin. Selebihnya hilangkan centangnya. Hanya dua ini. Lalu klik next. Kita tunggu instalasinya. Nah, di sini klik pilih. Nah, ini dia tampilannya. Lalu kita minimalisnya dulu. Selanjutnya kita lakukan yang PHP image ini, klik kanan, klik WinRAR, klik open with WinRAR. Nah, di sini kita perlu mengekstrak yang bagian ini, PHP image DLL. Kita copy, lalu klik kanan, klik ekstrak to a specific folder. Kita letakkan di lokasi XAMPP, lalu PHP di sini kita letakkan EXP, baru oke. Selanjutnya kita copy semua dari yang di atas ini. Mengopinya, kita klik saja yang akan kita copy, lalu tahan shift, klikkan tanda panahnya ke bawah, klik sampai yang kita perlukan. Tahan saja. Nah, di sini jika ada yang tidak diperlukan,
atau tidak dimasukkan, kita klik kontrol dulu, lalu hilangkan yang lisensi ini, lalu ini, sama ini, dan ini. Lalu selanjutnya yang dipilih, klik kanan lagi, ekstrak to specific folder, lalu lokasi, custom pp, apache, lalu letakkan di bin, lalu oke. Nah, setelah selesai kita close saja. Lanjut kita mendownload Notepad, install Notepad++ nya. Kita double klik saja, lalu klik yes, oke. Next, I agree, next. Ini tidak perlu kita klik lenternya, langsung saja klik install. Hilangkan sensornya lalu pilih. Nah, setelah itu kita edit dulu PHP-nya. Kita buka lokasi, XMPP, PHP, cari PHP yang pakai roda. Nah, ini dia PHP. Klik itu, lalu klik kanan, kita pilih yang edit with Notepad++. Nah, di sini kita cari yang tempatnya nomor 951. Kita klik di sini, kita buatkan extension sama dengan email. Nah, lalu klik save. Kita close saja. Selanjutnya kita buka lagi XMPP-nya, kita aktifkan Apache-nya, lalu MySQL, kita pastikan dulu keduanya warna hijau, lalu minimize, kita buka browser, kita ketikkan kita hapus dulu yang tadi. Di sini kita ketikkan localhost, enter. Nah, kita lihat dulu di image-nya di PHP info. Kita cari apakah image-nya ada. Nah, ini dia, kita sudah ada seperti ini. Kita lanjut buka lagi folder, buka yang bagian ini. Nah, kita lanjut download image magic ini. Double klik, kita install image magic ini, kita double klik. Klik ya. Yang ini klik I accept the agreement. Klik next. Di sini kita ubah letakkan ke lokal C. Dengan cara klik browser, lalu klik lokal C, baru OK. Nah, jadi seperti ini. Baru klik next. Yang ini kita klik yang install legislasi ini, install legislasi utility, lalu klik tentangnya, lalu klik next, baru install.
hilangkan ini contoh baru pilih. Selanjutnya kita download GoScript-nya. Double klik, kita install GoScript-nya, lalu klik yes. Nah, I agree, install. Hilangkan centangnya lalu pilih, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ekstrak omega ini, kita klik kanan saja, lalu klik WinRAR, klik open with WinRAR. Nah, lalu klik omega ini, klik, lalu klik kanan, kita pilih yang extract to specific folder, klik lokasi, kita akan letakkan di htdoc, lalu xmpp, baru htdoc, baru OK. Nah, setelah selesai, kita close saja. Kita lihat di lokasi lagi, xmpp, kita akan melihat omega-nya tadi, baru klik htdoc. Nah, ini dia omega yang sudah kita ekstrak. Supaya mudah mencarinya, kita sederhanakan namanya, kita ubah jadi omega saja, hilangkan, baru enter. Selanjutnya kita buka lagi omega-nya, double klik, lalu klik application, klik library, klik omega, klik file, lalu derivatif, strategi. Nah, yang bagian external image ini kita edit dulu, lalu klik edit with notepad. Nah, di sini kita cari yang nomor 16, yang bagian convert ini kita ubah jadi menjadi magic.exe. Nah, hilangkan dulu convert ini, tidak boleh sampai hilang tanda kutip di atas itu. Kita buat magic.exe. Lalu selanjutnya kita cari yang nomor 42. Nah, bagian ini kita ARG itu kita ubah jadi CMD. Nah, lalu setelah diubah keduanya, lalu kita klik save. Selanjutnya kita close saja. Kita masuk lagi ke xmpp, kita tekan aplikasinya lagi, lalu klik lagi start. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat omega-nya lagi. Kita akan buat database-nya, kita klik saja tab baru saja, kita klik localhost, klik enter.
Nah, di bagian ini klik PHP My Admin. Nah, di sini kita akan buat database-nya, yaitu kita klik dulu yang baru ini. Kita buat nama database-nya Omega. Lalu klik buat. Nah, kita klik lagi yang Omega ini. Lalu klik hak akses. Lalu klik add user account. Nah, di sini kita buat nama penggunanya Omega. Nah, nama pemiliknya ubah jadi localhost. Kata sandinya kita buat saja rahasia. Di sini rahasia lagi. Lalu di bagian hak akses global ini klik semuanya saja, tentang semuanya. Setelah itu baru klik kirim. Saja. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka database-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan panggil Omega-nya dengan kita ketikkan localhost garis miring Omega, lalu enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita masuk lagi ke folder. Kita klik lokasi, klik XMPP, klik htdoc, klik Omega. Nah, di bagian DB ini kita akan klik kanan dulu, lalu klik edit with notepad. Kita edit lagi. Dan di sini kita buat hostnya itu localhost. Yang username-nya Omega sesuai dengan yang kita buat tadi, Omega. Nah, di bagian password kita buat rahasia. Yang kutip ini tidak boleh terhapus, karena kalau terhapus maka nanti akan error. Passwordnya rahasia, username-nya Omega. Nah, kita pastikan dulu apakah sudah terisi semuanya. Setelah itu kita klik save, lalu close saja. Kita masuk lagi Google Chrome tadi. Nah, di sini kita refresh saja. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan mengisi semua data yang ada di sini. Pertama kita isi dulu username-nya. Di sini saya buat nama saya sendiri, yaitu Fahira. Passwordnya sesuai dengan yang tadi, rahasia. Di sini rahasia lagi. Rahasia. Email. Di sini dibuat email juga. Ini namanya dibuat perpustakaan Win Imam Bonjol. Nah, di bagian ini tidak perlu kita isi. Nah, yang bagian image magic directory pad ini, jika ingin melihat linknya itu, kita klik lokasi, lalu klik yang bagian image magic ini, double klik. Nah, yang ini itu kita klik yang di sampingnya, klik dulu,
Nah, baru kita copy. Nah, baru masukkan ke sini. Klik Ctrl V. Nah, setelah diisi semuanya, lalu klik install. Nah, kita lihat dulu public key-nya. Nah, ini tampilan public key-nya. Selanjutnya kita kembali lagi. Nah, kita masuk lagi ke admin dashboard. Oke. Nah, di sini kita disuruh membuat username yang kita buat tadi, yaitu Fahira. Passwordnya rahasia. Lalu login. Nah, inilah tampilan awal dari Omeka. Selanjutnya, kita akan pastikan dulu image magicnya udah terdeteksi oleh Omeka atau belum, dengan cara klik setting, lalu scroll ke bawah, klik yang bagian ini. Nah, jika tampilan warnanya warna hijau, maka image magicnya sudah terdeteksi oleh Omeka. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara penggunaan Omeka. Yang pertama, kita buka dulu folder, lalu klik. Nah, di sini kita siapkan dulu folder, kita siapkan dulu bahan yang akan digunakan atau yang akan digunakan oleh Omeka. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahannya. Lalu kita klik extract saja. Klik extract here. Nah, yang bagian ini kita double klik. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti di Omeka. Selanjutnya kita install dulu FF4 ini. Kita klik, lalu klik kanan, klik WinRAR, buka ke Open with WinRAR. Nah, di bagian ini klik FF4, baru klik kanan, klik extract to specific folder, letakkan di lokasi, lalu OK. Klik saja yes. Nah, ini dia. Nah, setelah selesai, kita minimize saja. Kita akan daftarkan FF4 ini ke environment system variabel dalam Windows. Pertama, kita kopikan dulu FF4 ini. Kita klik lokasi lagi, klik yang bagian ini, double klik, lalu klik bin. Nah, di bagian ini kita ambil yang tab baru, yang tab di samping ini kita tab saja. Lalu kita kopikan, ini akan lokasi dari FF4 ini kita kopikan. Lalu selanjutnya kita cari varia. Nah, ini dia yang bagian edit description environment variable ini, kita double klik saja, lalu klik environment variable, kita cari yang pet ini, kita klik, lalu klik edit. Nah, di sini kita buka yang new ini, kita klik tab baru, lalu kita klik letakkan lokasi yang telah kita copy tadi, klik paste. Nah, ini dia, lalu klik OK. Nah, setelah mengedit meletakkan FF4 ini, selanjutnya
kita pastikan apakah FF4 ini sudah yang kita instalasi tadi sudah masuk atau belum, dengan cara klik cmd lalu klik yang command prompt ini, command prompt, coba klik. Nah, di sini kita ketikkan FFmpeg, tidak boleh salah. Lalu setelah kita ketikkan ini, kita klik enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka FF4-nya sudah terinstall. Selanjutnya kita saja, kita akan restart ulang komputer kita dengan klik restart. Nah, setelah restart tadi, maka instalasi FF4-nya sudah selesai atau berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk lagi SMPP, kita aktifkan Apache-nya sama MySQL, klik MySQL, lalu minimize. Kita masuk kembali ke Google Chrome, ketikkan localhost omega, klik enter. Nah, ini tampilan halaman dari opaknya. Sekarang kita buka yang admin, localhost omega admin, klik enter. Nah, di sini kita isi username-nya sesuai dengan yang kita buat tadi. Akhirnya passwordnya rahasia, lalu login. Nah, sekarang kita akan mengubah tema dari opak ini, yaitu kita klik saja FP-Rank ini. Nah, di sini kan ada 3 tema, tapi kita sesuai dengan bahan yang tadi. Kita buka bahan tadi, klik folder, klik localhost, lalu omega, klik bahan latihan ini, lalu klik yang tem public omega. Nah, ini yang tema 2 ini, kita kopikan saja keduanya, klik copy, buka kembali localhost, klik SMPP, klik Asdodok, lalu omega, lalu letakkan di tem ini, double klik. Nah, kita paste. Nah, yang 2 ini kita ekstrak saja, kita supaya cepat. Kita kopikan saja keduanya, baru klik kanan, extract here. Nah, setelah extract ini, kita hapus saja yang bagian copy tadi, kita delete. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke lokal omega, kita kembali, lalu refresh. Nah, maka yang Emilio sama Santa Fe ini sudah terdownload. Selanjutnya, pertama kita gunakan dulu yang Emilio ini, kita klik, lalu buka
halaman Opet ini kita refresh dulu. Nah, seperti inilah tampilan dari Emilio tadi, tema Emilio. Selanjutnya kita coba yang bagian Santa Fe ini. Kita klik yang use system ini, kita klik saja. Lalu kembali ke Opet, kita refresh. Nah, seperti ini tampilan dari Opetnya. Tapi kembali lagi. Tapi di sini kita menggunakan yang berlink ini saja. Kita ambil use system ini, klik, lalu kembali ke Opet, refresh. Nah, seperti ini tampilannya. Lanjut, kita buka kita atur kita atur temanya supaya kita bisa meletakkan logonya dengan logo file sama hidden logonya. Kita klik saja dulu. Nah, di sini yang logo file ini fungsinya itu supaya nama perpustakaan ini bisa dengan logo, bisa diganti menjadi logo di sini logonya. Dan yang hidden image ini letaknya itu di bawah brush hitam ini. Nah, di sini kita coba saja, kita klik choose file, lalu buka kembali kita buka kembali bahan tadi, bahan latihan. Nah, kita buka yang hidden logo ini. Nah, yang ini kita ambil yang logonya warna hitam. Kenapa hitam? Karena background dari Opet tadi warna putih. Kita double klik. Nah, selanjutnya hidden image ini kita klik juga ke file, lalu kita klik yang hidden image. Nah, lalu lanjut kita klik caption ini. Nah, maka seperti inilah tampilannya. Lalu kita coba lihat di bagian Opetnya. Kita refresh saja. Nah, seperti inilah tampilannya setelah diberi logo sama hiddennya. Nah, ini logonya, ini yang hidden logo ini. Ini logo. Nah, maka seperti inilah cara mengganti theme Opetnya. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan masuk ke peningkatan fungsi Omega melalui plugin, yaitu pertama kita klik plugin. Nah, di sini ada 3 plugin, tapi kita akan menggunakan plugin yang biasa digunakan. Kita buka dulu folder, kita klik yang Omega ini, masuk ke bahan latihan, kita klik plugin Omega. Nah, ini yang akan kita gunakan. Fungsi dari collection tree ini yaitu untuk membuat kelompok koleksi, dan geolocation ini untuk menampilkan lokasinya. Dan yang ini, plugin ini untuk menampilkan player video dan audio
Dan yang PDF embed itu berfungsi untuk viewer PDF. Setelah itu kita kopikan semuanya, lalu kita masuk ke lokasi, klik SMPP, klik HTML, klik Omega, lalu klik yang plugin ini, kita paste. Nah, ini dia. Selanjutnya kita ekstrak semuanya, kita kopikan saja semuanya, baru klik kanan, ekstrak here, ekstrak here. Nah, yang ini kita delete saja. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke folder Google Chrome, kita refresh. Nah, maka yang kita kopikan tadi, kita pindahkan tadi sudah ada di sini. Ada collection tree, ada geolocation, ada HTML5 media, ada PDF embed. Nah, jika ingin menggunakannya, kita install dulu, kita klik install, lalu klik install ini satu, lalu klik collection. Nah, maka collection tree ini sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita install yang geolocation, klik install, cek saja langsung. Nah, selanjutnya yang HTML5 media ini klik install, lalu cek. Selanjutnya bagian PDF embed ini klik install, lalu cek. Nah, maka collection tree, geolocation, HTML5 media, dan PDF embed ini sudah bisa digunakan. Jika sudah diinstal, maka seperti ini tampilannya. Selanjutnya yang di bagian sebelah kiri ini, maka akan tampil ada collection tree-nya dan ada yang map. Map itu yang geolocation ini. Lalu sekarang kita akan buat koleksinya. Kita akan masukkan koleksinya. Kita klik yang bagian collection ini, klik. Nah, di sini kita masuk dulu ke folder, terus lokasi, ambil yang Omega ini, masuk ke bahan latihan ini. Nah, di sini kita masuk bagian struktur pohon connection, double klik. Kita klik yang ini. Nah, ini adalah contoh dari koleksinya nih. Kita buat seperti ini saja. Pertama kita masuk lagi ke Chrome, masuk ke Omega, klik yang adanya collection ini, klik. Nah, di sini kita akan mengisinya sesuai dengan yang di PDF ini. Pertama kita buat arsip Uin Imam Bonjol. Kita isi di bagian title ini, klik arsip Uin Imam Bonjol. Arsip Uin Imam Bonjol.
Lalu kita klik publik ini supaya collect yang kita buat ini bisa dilihat di Opak, supaya keluar di Opak tidak. Lalu lanjut klik adanya collection ini. Nah, ini dia. Selanjutnya kita lihat lagi foldernya. Kita buat fakultas anak dan humaniora. Buat klik yang adanya collection ini. Buat fakultas anak dan humaniora. Lalu klik lagi, klik publik ini, lalu klik adanya collection. Nah, ini dia. Selanjutnya kita buat yang bagian fakultas anak ini. Yang pertama baca dan sastra Arab. Nah, klik kembali, klik adanya ini buat ini bahasa dan sastra Arab. Bahasa dan sastra Arab. Nah, karena bahasa dan sastra Arab ini bagian dari fakultas anak dan humaniora, maka kita klik yang parent collection ini, lalu yang bagian ini kita letakkan di bagian fakultas anak dan humaniora, baru klik tentang ini, baru ada ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya bagian diploma 3 ilmu perpustakaan. Diploma 3 ilmu perpustakaan. Diploma 3 ilmu perpustakaan. Diploma 3 ilmu perpustakaan. Lalu klik seperti tadi parent collection, klik fakultas anak, publik, baru collection. Lalu lanjut ke perpustakaan dan ilmu informasi Islam. Perpustakaan dan ilmu informasi Islam. Perpustakaan dan ilmu informasi Islam. Lalu klik seperti tadi, klik fakultas anak, publik, collection. Lalu lanjut sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Klik parent collection, klik fakultas anak, publik, collection. Nah, lalu lanjut yang bagian fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. Fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. Fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. Ini karena ini bagian awalnya, lalu klik langsung public collection. Nah,
Selanjutnya kita masuk lagi ke folder. Kita akan buat yang bagian dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yaitu bimbingan konseling Islam. Kita akan buat subbagian dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yaitu bimbingan konseling Islam. Masuk lagi, klik adanya collection. Apa ini? Bimbingan konseling Islam. Buat bimbingan konseling Islam. Lalu klik parent collection karena dia subbagian dari Fakultas Dakwah. Ambil yang Fakultas Dakwah, klik public collection. Nah, yang lanjut di subbagian dari ini yaitu komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi dan penyiaran Islam. Lalu klik parent collection, ambil yang bagian Fakultas Dakwah, public, lalu add collection. Nah, selanjutnya yang bagian manajemen dakwah. Buat manajemen dakwah, klik parent collection, klik yang Fakultas Dakwah, public, add collection. Nah, lanjut manajemen haji dan umroh. Manajemen haji dan umroh. Manajemen haji dan umroh. Klik parent collection, klik di sini kita klik Fakultas Dakwah, lalu public, add collection. Nah, selanjutnya bagian pengembangan masyarakat Islam. Kita buat pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat Islam. Lalu selanjutnya perpustakaan UIN Imam Bonjol. Nah, di sini lalu public, yang bagian parent collection, klik yang ini, klik public, baru add collection. Nah, lalu yang terakhir adalah perpustakaan UIN Imam Bonjol. Perpustakaan UIN Imam Bonjol. Perpustakaan UIN Imam Bonjol. Klik langsung public, add collection. Nah, setelah membuatnya semuanya, kita lihat di collection tree ini. Nah, seperti inilah tampilannya. Selanjutnya kita akan lanjut membuat itemnya. Kita klik item, kita ambil folder dulu, klik folder, klik lokasi, klik omega, klik bahan latihan ini, klik yang bagian profile item digital ini. Nah, ini yang akan kita masukkan. Yang pertama kita masukkan yang bagian foto ini.
Nah, ini gambar dari fotonya, dan ini meta dari foto ini. Kita masuk kembali ke Ometa, kita klik add an item ini. Nah, di sini kita akan mengisi semua datanya. Pertama, kita buka dulu folder lagi. Kita buka metadata ini. Nah, ini dia. Kita buat judulnya itu jam gadang ini. Kita salin saja. Klik kanan. Lalu masukkan ke title ini, Ctrl V saja. Nah, subjeknya kita ambil kembali foldernya. Nah, ini hanya 3 subjek. Kita copy saja semuanya dulu. Lalu masuk ke Ometa lagi, ambil yang bagian ini, klik di paste. Di sini kita letakkan pixel-pixel tempatnya. Klik yang ada di input ini, buat di sini. Oke. Nah, bukit ini. Ini ada di input lagi, kita tambah. Nah, ini kita edit, kita hapus yang bukit ini. Nah, selanjutnya description. Kita buka lagi ini metadatanya. Kita kopikan yang ini. Copy. Lalu masuk kembali ke letakkan di sini. Jika ingin memperbesarnya, kita tarik. Nah, di sini kita luruskan. Ini kita hilangkan. Nah, selanjutnya kita akan isi kreator ini. Kembali ke folder metadata. Nah, ini kreatornya, username ini Rohas. Kita klik, kita copy, masukkan, tempelkan di sini. Shortcutnya kita ambil lagi yang ini, kita kopikan, lalu copy, tempelkan di sini. Nah, di publisher ini masuk kembali, kita copy, tempelkan di sini. Nah, copy kembali, paste kontribusinya.
adalah pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Bukti ini kita copy lalu tempel di bagian right ini adalah hak cipta. Kita kembali, nah ini kita copy tempelkan di sini. Relation-nya tidak isi, format lagi, bagian format yang ini kita copy lalu tempelkan di format. Di bagian language ini Indo, IND punya tipe. Kita kembali, klik gambar, copy lalu salin, tempel. Ini interior ini tidak diisi, convert ini diisi. Kembali, nah ininya kita copy, masukkan ke sini. Nah, masalah diisi semuanya. Selanjutnya kita isi yang item tipe metadata ini. Nah, ini kita klik fill image ini yang gambar diam. Nah, original ini kita kembali masuk ke foldernya. Nah, di sini kita kopikan foto. Kita ketikkan saja foto. Di bagian digital dimension ini kita kembali, nah ininya. Puluh kali 14 cm. 20 kali 14 cm. Nah, lalu kita masuk ke bagian file. Kita masuk dulu di bagian map ini. Nah, ini bukit ini kita banyakkan. Lalu lanjut ke file ini, masukkan gambar kami. Bahan latihan yang bagian utama foto lalu klik gambarnya. Nah, bullet ini letakkan di arsip Win, lalu klik public, klik ada di ikan. Nah, inilah tampilan dari bagian foto tadi. Lalu lanjut kita buat item skripsi. Kita akan masuk ke yang nomor 2, yaitu skripsi.
kita buka dulu klik ininya. Nah, yang ini pertama kita buka metadatanya, JavaScript-nya. Nah, di sini kita buat nama title-nya, kita kopikan, lalu letakkan di title ini. Subjeknya kita salin saja semuanya dulu. Lalu letakkan di sini. Nah, di sini kita tambah copy dan paste di sini. Lalu kebijakan copy buat element inputnya, dan sini lalu copy. Nah, selanjutnya ilmu kesehatan, copy, klik ada di input, lalu klik convert. Nah, hapusnya bagian ini guys. Nah, setelah isi subjeknya, selanjutnya isi description ini. Buka lagi foldernya, buka yang ini, copy, kembali, klik yang edit gambar, kita convert. Selanjutnya kreator, kita buka lagi wordnya, kreator yaitu Nadia Zahra, copy, klik convert. Convertnya tidak ada, berarti lanjut ke publisher. Kita klik lalu copy, letakkan di sini. Lihat, copy, letakkan di sini. Kontribusi dengan orang, copy, letakkan di sini. Klik adanya info ini, tambahkan yang muncul ini, letakkan di sini. Lalu lanjut right-nya ini kita kopikan, lalu klik Ctrl+V. Selection ini tidak, lalu format, klik format, copy, tempelkan di sini. Language ini Indo, klik B, nya klik C, tempelkan di sini. Identifier ini tidak, configure ini klik ini, lalu copy, lalu tempel di sini. Nah, selanjutnya kita isi metadata ini, Islam kita metadata ini kita buat test. Ini tidak usah,
yang ini kita masukkan ke file, kita klik ke file, lalu kita masukkan ke kometa, bahan latihan, file item digital, masuk ke script ini. Nah, yang ini kita offset. Nah, yang bagian map ini tidak perlu, langsung saja di sini kita letakkan di ilmu perpustakaan dan ilmu informasi Islam. Kita letakkan di sini koneksinya, lalu klik public, lalu klik aktifkan. Nah, ini tampilannya. Nah, setelah klip ini kita lanjut yang bagian video. Kita buka dulu. Nah, ini. Nah, yang bagian video ini. Pertama kita masuk lagi ke Omeka. Kita klik and itemnya dulu. Nah, di sini kita lihat di file ini. Nah, di sini kan maksimumnya 40 MB. Karena video itu besar penyimpanannya, maka kita ubah dulu yang 40 MB ini kita atur dengan cara kita klik dulu folder, masuk ke lokal C, klik SMPP, klik PHP, lalu cari PHP yang beroda 1, yang ini, lalu klik kanan, kita edit di klik notepad. Nah, untuk cara cepatnya kita klik saja Ctrl F. Nah, kita ketikkan Mac, lalu klik kita cari, ketikkan Finland ini, Finland, lanjut, nah, yang ini kita ubah jadi 65. Lalu lanjut kita cari yang punanya yang di baris 800, yang bagian, nah ini 853. Kita ubah sama dengan yang tadi jadi 65. Nah, setelah itu kita klik save lagi. Nah, ini macamnya. Nah, lanjut kita buka SMPP lagi, kita stopkan Apache-nya, lalu klikkan lagi, tunggu sampai jauh, baru klik minimize. Kita kembali ke Omeka tadi, kita refresh yang ini, kita lihat lagi. Nah, maka maksimum ukurannya sudah berubah jadi 65 MB. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke gambling file ini, kita isi yang bagian ini, kita masuk dulu ke folder, kita klik lokal C, baru Omeka ini, baru klik bahan uang ini, klik file item digital, klik yang videonya, klik metadata, tunggu. Nah, yang bagian ini kita kopikan saja, lalu tempel di sini.
subjeknya kita copy semuanya dulu, lalu masukkan di sini. Ini yang ini kita klik, kita tambahkan subjeknya 2 buah, tambah yang video ini letakkan di sini, dan perpustakaan ini. Lalu lanjut description ini kita masuk lagi ke Word, kita copy, lalu tempelkan di sini. Lanjut kreator, kita masuk ke Word, kita copy, lalu tempelkan di sini. Shortcut ini kita copy, lalu tempelkan di sini. Lanjut publisher ini kita copy ke Word, lalu kita tempelkan di sini. Yang Z-nya kita copy, lalu kita tempelkan di sini. Kontribusinya kita copy semuanya, lalu kita tempelkan di sini. Lanjut yang ciptanya kita copy di sini, lalu kita tempelkan di sini. Lanjut yang relation ini tidak isi formatnya yang ini kita copy, lalu kita tempelkan di sini. Lanjutnya Indonesia ini, lalu tipenya tidak diisi, identifiernya tidak, langsung copyright ini kita copy, lalu tempelkan di sini. Nah, setelah diisi semuanya, lanjut ke item tipe metadata. Yang item ini kita pilih yang moving image ini. Nah, transcript yang ini kita masuk lagi Word, kita copy yang ini, lalu kita tempelkan di sini. Original format kita copy yang di sini, lalu kita tempelkan, kita tempelkan di sini. Durasinya kita copy, lalu tempelkan di sini. Compression ini kita copy, tempelkan di sini. Resolusi sama direktur ini tidak perlu diisi. Lalu ini lanjut kita klik file ini. Ini nanti kita masuk lagi ke map. Nah, lanjut kita yang Google Map ini kita ketikkan Padang, lalu klik sini. Nah, ini dia kita masukkan. Kita berbesarnya, kita coba kita ketikkan wing ilang panjang. Nah, ini dia. Lalu lanjut ke
file ini. Di sini kita masukkan file ini, kita klik dulu, lalu lokal C, ambil omega tadi, masuk ke bahan latihan, klik file item editor, klik video, lalu klik yang ini nama fiturnya. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya kita letakkan di bagian yang perpustakaan UNE Mambaja. Lalu klik public, lalu klik file item. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari item yang kita buat tadi. Jika ingin melihatnya di opak, kita buka saja yang ini, lalu kita klik keras-keras. Nah, ini dia tampilan yang kita buat tadi. Kita lihat yang bagian foto ini, kita klik judulnya. Lalu, nah ini yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu kembali lagi, yang kita lihat yang bagian skripsinya, kita klik judulnya. Nah, ini adalah bagian skripsinya. Nah, di sini ingin melihat skripsinya, di sini saja bisa juga. Lanjut, kita lihat yang bagian videonya, yang ini kita klik judulnya. Nah, ini tampilan dari yang video, koleksi video. Nah, di sini kita bisa juga melihat videonya, kita klik play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat datang di UPT Perpustakaan. Lalu yang bagian ini, nah, sudah selesai. Nah, inilah tutorial penggunaan Omega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.